Oke, kembali lagi bersama saya Aan Hunayfi di channel YouTube Aan Hunayfi. Pada kali ini saya akan membahas tentang konsep dalam dunia desain komunikasi visual yang membedakan antara seorang desainer dengan seorang desainer settingan adalah pada suatu konsep yang diterapkan. Maka dari itu kita harus mengetahui apa itu sebuah konsep. Konsep adalah abstraksi atau ide yang mewakili suatu bentuk yang hanya dapat dimengerti oleh akal pikiran. Sebuah konsep dapat melahirkan persepsi terhadap suatu objek dalam bentuk sederhana maupun abstrak. Contoh seperti visual gambar rokok dan ada pistol di sini. Ini menunjukkan bahwa semiotika atau arti makna filosofi dari pistol dan rokok adalah karena rokok bisa membunuh kalian. Jadi kalau ada istilah tagline rokok membunuhmu, maka dari itu pistol ini menggunakan peluru rokok. Oke, ada juga di sini visual gambar yang sudah dikonsep sedemikian rupa. Ini adalah karya-karya dari seorang desainer. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun sebuah konsep? Di sini ada sebuah larangan merokok, gambar semiotikanya yaitu visualisasi gambar rokok, dan ini artinya dilarang merokok. Nah, simbol di atas adalah bentuk abstraksi dari pesan larangan merokok. Pesan ini dilahirkan dari sebuah konsep. Namun, bila kita tidak dapat membayangkan bagaimana cara menyampaikan proses pesan itu, akan berakibat hilangnya imajinasi kita terhadap bentuk visual yang akan kita ciptakan. Peta konsep atau mind mapping. Dalam hal ini peta konsep atau mind mapping terdapat sebuah visual mobil. Nah, kalau kita melihat mobil itu pasti yang ada di benak kalian yaitu mengenai tentang peralatan, mengenai tentang roda 4, ngebut, dan mobil itu mahal. Jadi persepsi orang itu berbeda-beda kalau kita melihat sebuah objek mobil. Nah, dari mobil ini bisa kita mind mapping lagi sehingga menjadi beberapa opsi atau menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah mobil, alat ini bisa bersinergi dengan mesin atau ngebut, nabrak, mahal, kredit, biaya, roda 4, ban berputar, roda 2. Nah, dalam sebuah lingkaran konsep seperti ini, maka yang menjadi inti permasalahan adalah mobil itu sendiri kalau dilihat dari persepsi dari beberapa bagian. Nah, mind mapping ini berguna bila kita memiliki banyak gagasan atau kita ingin memilih cara menyampaikan sebuah pesan. Kalau kita sedang galau dan ini ada visual gambar galau, pasti yang kita bayangkan adalah hal-hal yang buruk, mungkin lagi patah hati atau mungkin lagi banyak masalah dan mungkin lagi banyak ujian. Jadi memang berbagai banyak persepsi. Ada beberapa visual gambar di sini, ada gambar-gambar. Nah, contoh ini gambar orang yang menembak. Terus ini adalah visual gambar hati, dimana kenapa hati kok bisa dibelah menjadi dua, karena itu proses awal utama patah hati. Sehingga konsep dalam desain grafis adalah pengalaman sangat berperan penting dalam menyusun sebuah konsep. Nah, konsep sendiri lahir dari sebuah pemikiran. Pemikiran kita dasari oleh pengalaman dan pengetahuan. Membuat karya desain grafis yaitu merupakan proses yang harus kita laksanakan. Pertama, sebelum kita membuat karya desain grafis adalah kita harus memikirkan konsep secara matang. Setelah itu baru kita lanjut ke ranah eksekusi, dan yang terakhir adalah kita akan melihat sebuah hasil, di mana hasil itu akan dipaparkan kepada semua orang dan bisa dinilai apakah karya itu baik atau buruk. Untuk selanjutnya adalah proses. Dalam proses ini memang membutuhkan beberapa hal seperti riset, seperti membuat ilustrasi, membuat stilasi, dan lain sebagainya. Contoh proses pembuatan logo City. Ini adalah
berbentuk payung. Setelah berbentuk payung ini disederhanakan lagi menggunakan stilasi dengan gambar sketsa, dan akhirnya berubah visual payung ini menjadi sebuah logo yang sangat menarik. Yang dibutuhkan dalam pembuatan desain grafis yaitu ide atau konsep. Konsep sendiri merupakan basic dari sebuah karya desain grafis. Yang pertama adalah ide atau konsep, yang kedua adalah imajinasi, di mana kita harus bisa memutar otak membayangkan visual dari segala macam hal yang berhubungan dengan konsep kita. Setelah kita menemukan ide, konsep, dan imajinasi, kita harus mencari referensi, teman-teman. Jadi riset mencari acuan atau pembanding, mengambil contoh dan inspirasi dari berbagai macam elemen. Nah, ini ada beberapa quote dari beberapa desainer ternama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ide atau konsep, yang kedua adalah imajinasi, yang ketiga adalah referensi, yang keempat adalah skill. Skill ini sangat bermanfaat bagi Anda semuanya. Jadi kemampuan skill ini harus kita asah setiap hari, karena kalau kita tidak bisa mengasah skill tersebut, maka yang terjadi kita akan lupa. Karena orang bisa menghafal berbagai macam shortcut, berbagai macam menu-menu yang ada di Corel, di Adobe itu karena kebiasaan. Kalau nggak biasa, mungkin hasil dari pada saat kita mengeksekusi sebuah desain itu akan lebih sulit. Seperti itu. Skill, kemampuan teknis untuk mengolah konsep menjadi sebuah karya desain. Nah, ini yang terakhir sebagai penutup. Semua karya desain grafis pasti dan harus memiliki sebuah konsep, karena konsep adalah awal dari sebuah karya yang akan kita hasilkan. Tanpa konsep, karya kita tidak berarti. Tips untuk Anda sebagai seorang desainer grafis yang baik adalah, yang pertama, perbanyak mencari referensi. Nomor dua adalah mencari skill dan teknik yang baru. Jangan pernah puas dengan karya Anda sendiri. Oke, terima kasih. Itulah beberapa tips bagaimana Anda bisa menciptakan karya desain yang baik, yaitu dengan konsep yang sudah kita rancang dengan matang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, dan nantikan materi-materi saya selanjutnya hanya di channel YouTube Aan Khonefi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.